Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Bella Olivia, NIM 19002041. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancang bangun ruang radioterapi. Dosen pengampu Aulia Anissa, MTRID. Pelindung untuk proteksi radiasi terhadap radioterapi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pelindung sumber radiasi dan pelindung struktural. Pelindung struktural yaitu dinding penahan paparan radiasi, dibedakan menjadi dinding penahan primer dan dinding penahan sekunder. Dinding primer adalah bagian dinding yang langsung terkena penyinaran radiasi, sedangkan dinding sekunder yaitu bagian dinding yang terkena radiasi dari radiasi bocor dan radiasi hambur. Ketentuan perhitungan ketebalan dinding penahan struktural. Untuk menghitung ketebalan dinding penahan struktural dari ruangan, dinding, dan pintu, faktor-faktor yang mempengaruhi harus diketahui terlebih dahulu. Faktor-faktor tersebut meliputi A. Kemampuan tabung yaitu tegangan dan arus operasi maksimum. B. Ketebalan dinding ruangan diperhitungkan agar dapat menahan radiasi dengan energi yang paling kuat, yaitu pada tegangan operasi maksimum, dan intensitas yang paling besar yaitu pada arus operasi maksimum. C. Jarak sumber radiasi terhadap titik pengamatan. Radiasi bocor yang keluar dari tabung pesawat sinar X merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam desain penahanan karena intensitas paparan sangat bergantung dari jarak. Untuk itu, jarak pesawat sinar X dari dinding harus diketahui agar dapat dilihat perhitungan ketebalan dinding penahan. D. Jarak sumber radiasi terhadap bidang penghambur. Apabila radiasi mengenai suatu materi, maka besarannya radiasi yang dihamburkan tergantung dari jarak sumber ke bidang penghambur. E. Daerah terkontrol atau daerah tidak terkontrol. Daerah terkontrol adalah daerah yang penghuninya hanya personil yang pekerjaannya terkena radiasi. Sedangkan daerah tidak terkontrol adalah daerah yang penghuninya bisa siapa saja. Klasifikasi daerah ini menentukan laju paparan radiasi desain mingguan, di mana 0,1 R per minggu untuk daerah pengawasan atau R sama dengan 100 mR per minggu. Yang kedua, 0,01 R per minggu untuk daerah bukan pengawasan atau R sama dengan 10 mR per minggu. F. Faktor guna atau use factor. Faktor guna adalah merupakan faktor yang ditentukan oleh prosentase suatu dinding terkena berkas radiasi selama pemanfaatan pesawat sinar X. Besarnya nilai U adalah yang pertama, U sama dengan 1 apabila dalam perencanaan pemanfaatannya pesawat sinar X diarahkan terus-menerus ke suatu dinding atau tidak berubah arah berkas utamanya. Yang kedua, U sama dengan 1/4 apabila arahnya direncanakan berubah secara periodik untuk semua dinding atau tidak ada informasi mengenai arah. Yang ketiga, apabila tidak ada informasi, maka faktor guna untuk dinding nilainya 1/4 dan untuk lantai nilainya 1. G. Faktor penghunian. Faktor penghunian ditentukan oleh seberapa sering seseorang berada di balik dinding ruang pesawat sinar X. Penentuan besarnya nilai T berdasarkan informasi atau pengamatan langsung dari keberadaan orang di balik dinding dan besarnya adalah 1. T sama dengan 1 jika terdapat seseorang yang terus-menerus berada di balik dinding. Yang kedua, T sama dengan 1/4 jika keberadaan seseorang tidak terus-menerus tetapi relatif sering. Yang ketiga, T sama dengan 1/16 jika keberadaan seseorang hanya sesekali berada di balik dinding. Yang keempat, apabila diketahui bahwa yang berada di balik dinding tersebut adalah pekerja radiasi, maka nilai T dianggap 1, tidak tergantung tingkat keberadaannya. H. Beban kerja mingguan atau weekly workload. Beban kerja menyatakan tingkat pemakaian pesawat sinar X dalam satu minggu dan biasanya dinyatakan dalam MA
menit per minggu. Nilai W ditentukan berdasarkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, waktu pengoperasian pesawat Sinar X dalam 1 minggu atau menit per minggu. Yang kedua, arus tabung pada saat pesawat Sinar X dioperasikan, MA. Selanjutnya, dinding penahan radiasi primer atau dinding primer. Ketebalan dinding primer dapat ditentukan dengan cara menghitung faktor atenuasi atau ronsen per miliampere menit selama 1 minggu pada jarak 1 meter dan mencari korelasi harga tersebut terhadap tebal dinding sesuai tegangan pesawat Sinar X yang digunakan. Rumusnya, K sama dengan PXD Pri kuadrat per WUT. Dinding penahan radiasi sekunder atau dinding sekunder. Tebal dinding penahan radiasi hambur ditentukan dengan cara yang sama seperti pada penentuan tebal dinding primer dengan rumus untuk tegangan kurang dari 50 kV. Rumusnya K sama dengan PXD Pri kuadrat XD Pri kuadrat kali 400 per A kali W kali T kali F kali F. Selanjutnya, aspek proteksi radiasi. Yang pertama, pesawat telegamma harus diperiksa apakah sumber bocor dengan cara tes usap yang frekuensinya paling tidak sekali dalam setahun. Yang kedua, uji kebocoran dilakukan pada saat sumber pada posisi BAM off. Petugas mengenakan sarung tangan, kemudian permukaan bagian dalam kolimator diusap dengan menguaskan kertas kering yang diberi alkohol. Yang ketiga, jika hasil cacahan menunjukkan angka bacaan di atas radiasi latar atau jika aktivitas lebih besar dari 5 cm², maka sumber mungkin bocor sehingga perlu diambil tindakan pengamanan sesuai prosedur. Selanjutnya, salah satu contoh untuk teleterapi gamma. Beberapa parameter yang harus diperiksa antara lain: 1. Alat pengatur posisi seperti sinar laser atau lampu pengatur posisi. Yang kedua, alat ukur jarak sumber ke kulit, bacaan atau indikator setting pesawat seperti sudut gantri dan luas lapangan. Yang ketiga, penjajaran pembatas berkas sistem interlock dan tanda peringatan radiasi. Sistem proteksi alat. Yang pertama, unit harus dilengkapi dengan safety features dan emergency stroke sword. Yang kedua, safety feature, sumber akan tetap atau kembali pada keadaan off jika listrik padam, pintu interlock terbuka, source head bergerak selama fixed mode, tekanan udara pada interlock rendah. Emergency stroke sword. Apabila sumber gagal masuk ke dalam wadah atau macet, maka operator harus melakukan tindakan berikut: menekan tombol emergency, cara manual, memutar roda pada stand searah jarum jam, atau mendorong sumber masuk ke dalam dengan alat khusus. Berikut ini bentuk ruang radioterapi barier primer sama barier sekunder. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.